Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumidin. Amma ba'da, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta kajian atau tadabbur Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada pagi hari yang berkah ini melimpahkan kepada kita taufik, rahmat dan karunia-Nya untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah ini insyaallah. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa disampaikan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga semoga disurahkan kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kembali kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam surah yang baru, yaitu surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada bersama beliau mengikuti peperangan perang Badar pada waktu itu, mereka bertanya kepada engkau ya wahai Muhammad tentang al-anfal. Ya, di sini dalam kitab tafsir jelaskan yas'alunaka di sini berarti bertanya tentang hukum anfal, atau bisa jadi bertanya atau meminta tentang bagian mereka daripada anfal tersebut. Ada yang mengartikan mereka meminta engkau tentang rampasan perang atau bagian mereka daripada harta rampasan perang, dan ada yang mengartikan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hukum atau tata cara pembagian al-anfal. Nah, apa yang maksud dengan al-anfal Bapak dan Ibu? Ya, di sini memang terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahlu ta'wil, ya, para ulama ta'wil. Ada yang mengatakan al-anfal itu sebetulnya adalah ghanaim. Al-ghanaim, dan ini yang banyak sekali didapatkan dalam pendapat para ahlu ta'wil. Al-anfal itu adalah al-ghanaim secara umum begitu ya. Al-ghanaim itu adalah harta hasil rampasan perang ketika pasukan Islam bentrok atau berperang dengan pasukan kafir Quraisy, atau pasukan kafir yang manapun, dan ketika peperangan dimenangkan oleh umat Islam, maka tentu mereka bisa merampas binatang ternaknya, ontanya, kudanya, baju besinya, bahkan perhiasan-perhiasan yang mereka pakai, maka maka itu, dan termasuk juga budak, ya, orang-orang yang tersisa daripada pasukan orang-orang kafir tersebut yang kemudian bisa dijadikan budak. Maka ini semua adalah al-anfal. Begitu menurut sebagian pendapat, sebagian besar pendapat. Namun kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, beliau lebih cenderung mengatakan bahwasanya al-anfal itu bukan harta rampasan perang secara umum, tetapi dia adalah harta khusus. Di mana kata beliau al-anfal itu asal katanya adalah naflun. Naflun itu berarti kelebihan. Maka al-anfal itu adalah sisa daripada pembagian harta rampasan perang. Di mana ketika harta rampasan perang telah dibagi-bagikan kepada peserta perang, namun kemudian barangkali ditemukan setelah itu sisa-sisa, ya, mungkin ada onta atau kuda yang terlepas, atau ada kemudian pedang yang ketemu, atau ada baju besi yang ketemu yang tidak masuk dalam pembagian yang di awal, maka seluruh sisa daripada harta rampasan perang yang belum sempat atau belum dibagi-bagikan tersebut, maka itulah dimaksud dengan anfal, yang hak pembagiannya adalah dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berhak memberikannya kepada si A, si B, si C, dan seterusnya, yang tentu nantinya akan menambah kadar atau kuantitas daripada harta rampasan perang dari orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerimanya. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anfal.
ya, maka katakanlah wahai Muhammad, Qul al-anfalu lillahi war rasul. Katakanlah kepada mereka bahwasanya harta rampasan perang atau kelebihan daripada atau sisa-sisa daripada harta rampasan perang yang belum dibagi tersebut, maka hukum kepunyaannya dia adalah miliknya Allah dan miliknya Rasul. Ya, tentu maksud di sini adalah milik Allah semua atau yang dikoordinir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berhak satupun di antara orang-orang yang berperang bersama Rasulullah tersebut untuk mengklaim itu milik mereka. Ya, seperti yang dulu di dalam riwayat dijelaskan, ada beberapa sahabat yang menemukan sebuah pedang yang sangat bagus ya, yang milik orang-orang kafir. Kemudian karena dia yang menemukan dan dia yang berperang dan dia yang berhasil membunuh pemilik pedang tersebut, kemudian dia mengambil pedang tersebut, ya, mengambil, mengekapnya begitu, dan dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, saya telah berjuang dengan gagah berani dan saya berhasil membunuh atau menumbangkan gembong orang kafir dan ini adalah pedangnya, maka saya berharap ya Rasulullah, pedang ini menjadi bagian saya daripada harta rampasan perang. Nah, tentu ini tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diambil oleh Rasulullah karena memang ayat mengatakan harta rampasan perang itu milik Rasulullah SAW. Kemudian haknya Rasulullah lah untuk memberikannya kepada siapa yang Rasulullah lihat eh, apa namanya kepentingannya atau masalahnya ada pada mereka. Kadang-kadang Rasulullah memberikan kepada sekelompok orang lebih banyak daripada sekelompok orang yang lain. Tentu untuk sebuah tujuan hikmah. Seperti yang pernah, kalau tidak salah, terdapat cerita tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari perang Hunain ya, membagikan harta rampasan perang tersebut hampir semuanya kepada orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam daripada kalangan kafir Mekah ya, ketika terjadi Fathu Makkah, banyak yang masuk Islam daripada orang-orang kafir Quraisy tersebut. Kemudian setelah itu mereka langsung bergabung dalam peperangan. Namanya Perang Hunain kalau tidak salah ya. Nah, begitu peperangan tersebut dimenangkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah justru memberikan semua harta rampasan perang itu atau sebagian besarnya kepada orang-orang muallaf ya. Para muallaf al-muallafina qulubuhum yang berasal daripada orang Mekah. Nah, tentu hal ini dilihat oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Madinah, terutama orang-orang Ansar, ya. Dan di situ sampai timbul semacam prasangka, ya. Bahkan ada yang mengatakan, lihatlah Muhammad lama-lama menunjukkan sikap aslinya. Ternyata dia lebih cenderung, lebih condong kepada orang kampungnya. Buktinya, ketika kita menang dalam peperangan Hunain ini, dan ketika seharusnya harta rampasan perang itu dibagi-bagikan secara adil, maka justru Muhammad memberikannya kepada orang kampungnya begitu. Nah, itulah sehingga orang-orang Ansor ini, orang-orang datang dari Madinah memperlihatkan sikap mereka pada itu seperti orang yang ngambek begitu Bapak Ibu. Mereka ngambek, bermuram durja begitu ya, tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka tentu fenomena ini dilihat oleh Rasulullah, melihat wajah-wajah para sahabat, para Ansar yang datang dari Madinah yang seakan-akan tidak rela, seakan-akan tidak ridho ya, melihat harta rampasan itu hanya diambil dinikmati oleh orang-orang Quraisy yang baru beriman padahal ya, sedangkan mereka sudah beriman dan berkali-kali perang dengan Rasulullah SAW tapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah ada apa dengan kalian ya, mereka tidak menjawab, mereka hanya diam seribu bahasa tapi menunjukkan wajah yang kecewa begitu, wajah yang bermuram durja. Sampai akhirnya dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dan ditanya oleh Rasulullah, ya, tentunya Rasulullah akhirnya tahu ya, diberitahu barangkali oleh malaikat apa penyebab para sahabat tersebut seperti orang yang ngambek begitu. Maka Rasulullah SAW ya sebagai seorang sosok yang sangat pintar ya dalam menggugah hati para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, apakah kalian kecewa karena aku membagi atau memberikan harta rampasan perang yang kita dapatkan di perang Hunain tersebut kepada saudara-saudara kalian yang baru masuk Islam, yang mu'allaf, yang hatinya masih lemah, sehingga kita berikan harta tersebut kepada mereka supaya hati mereka semakin kokoh dalam Islam. Apakah kalian tidak rela? Kata Rasulullah SAW, harta tersebut mereka nikmati, mereka ambil. Padahal mereka adalah orang-orang mu'allaf yang memang seharusnya
kita berikan harta tersebut untuk memikat dan mengokohkan hati mereka dalam Islam. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengeluarkan ucapan pamungkas, ya, ucapan yang sangat menghentakkan kalbu para sahabat-sahabat yang datang dari Madinah, ya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, dan ini salah satu cara Rasulullah mentazkiyatun nafs, mensucikan hati para sahabat daripada kerak-kerak atau karat-karat kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian tidak rela, ya, melihat saudara-saudara kalian, orang-orang yang baru masuk Islam tersebut, dan mereka adalah saudara kalian tentunya, kembali ke rumah-rumah mereka di Makkah, membawa rampasan perang, apakah itu emas, perak, baju besi, apa namanya, kuda, ya, dan seterusnya. Apakah kalian tidak rela melihat tersebut sementara kalian kembali ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira mana yang lebih berharga bagi kalian? Mereka kembali ke rumahnya dengan harta dunia yang nilainya tidak seberapa tersebut, sementara kalian kembali ke rumah kalian ke Makkah, didampingi, dibersamai oleh Nabi Muhammad SAW, khairul anbiya. Seakan-akan Rasulullah memberikan pilihan kepada mereka. Kalau kalian tidak redha dengan harta tersebut, silahkan ambil harta tersebut, saya akan ambil dan serahkan kepada kalian semua. Tapi maaf, saya mungkin tidak akan kembali bersama kalian ke Madinah. Saya akan ikut dengan mereka ke Makkah. Tentu ini sebuah pilihan yang sangat menyentakkan hati orang-orang Ansar tersebut, Bapak dan Ibu. Dan seperti dijelaskan dalam riwayat tersebut, seketika para sahabat tersebut menangis, ya, menangis sejadi-jadinya, menyesali sikap mereka dan menyesali dan sangat ketakutan dan sedih kalau seandainya benar Rasulullah tidak kembali bersama mereka ke Makkah. Karena bagi orang-orang Ansar ini, Bapak, bagi para sahabat-sahabat yang telah hijrah bersama Rasulullah, tidak ada yang lebih berharga bahkan dari dunia dan segala isinya melebihi kebahagiaan mereka membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan mereka hidup dan tinggal di dekat di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah selesai memberikan pilihan tersebut, maka mereka menangis sejadi-jadinya dan meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan bersyukur kepada Allah bahwasanya mereka tidak dicabut karunia yang sangat besar yang mereka nikmati, yaitu hidup bersama Rasulullah SAW. Dan ketika melihat para sahabat tersebut telah ridho, telah qanaat, telah ikhlas begitu, ya, maka akhirnya apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, mendoakan kepada orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin yang juga datang dari Madinah bersama mereka dalam perang Hunain tersebut. Rasulullah mendoakan, mengangkat tangannya agar Allah limpahkan keberkahan kepada mereka, kepada anaknya dan kepada cucunya. Subhanallah, ya. Akibat keikhlasan, keridhaan, akhirnya mereka mendapat suatu pulang bersama Rasulullah sekaligus jaminan. Karena doa Rasulullah itu mustajab, jaminan akan keberkahan hidup, baik untuk mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka sampai 7 keturunan barangkali, wallahu alam. Nah, ini tentu berkah daripada doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi yang namanya manusia, Bapak dan Ibu, ya, tentu wajar, ya, terjadi iri, terjadi apa namanya, eh, cemburu melihat orang lain mendapatkan bagian yang lebih besar, sementara mungkin capeknya berperang sama, ya, atau bahkan mungkin lebih, ya. Nah, tapi ayat ini mengatakan qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, al-anfal itu adalah haknya Allah dan Rasulnya. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menahannya, mengambilnya dan atau membagikannya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha wa aslihu. Oleh karena tersebut, janganlah kalian bertengkar, janganlah kalian cekcok. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan sesama kalian. Jangan karena harap untuk mendapatkan bagian yang diinginkan daripada harta rampasan perang, kemudian kalian jadi bermusuh-musuhan. Kalian saling menzalimi, kalian saling menyakiti, kemudian kalian sampai memutus silaturahim. Padahal tadinya sudah berada dalam ketaatan, dalam jalan surga, tapi ternyata malah keluar daripada jalan surga, menjadi orang yang saling bermusuhan dan memutuskan silaturahim. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah dzata bainikum, sesuatu yang ada di antara kalian, hubungan baik, silaturahim yang ada di antara kalian. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya.
ikuti apa keputusan Nabi, apa arahan Nabi, ikut saja, tidak boleh membantah. Ya, in kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini ayat pertama yang sudah kita jelaskan kepada Ibu tentang hukum daripada anfal ya, yang dikembalikan kepada hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah meminta para sahabat, tentunya juga untuk kita semua pada hari ini, untuk menjauhi perselisihan, pertengkaran, terutama kalau sesuatu yang berhubungan dengan dunia ya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat yang kedua pada Ibu rahimakumullah, Allah menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi Allah menjelaskan di atas, kalau kalian orang yang beriman, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian dijelaskan di ayat yang kedua, lebih spesifik lagi, seperti apa orang beriman tersebut. Innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah orang yang dikatakan orang beriman itu, yaitu alladzina idza dzukirallahu, orang-orang yang jika disebut Allah, ya, apakah itu yang disebut itu kalimat Allahnya, atau disebut tentang kekuasaan Allahnya, atau dibacakan di hadapannya itu ayat-ayat Al-Quran, yang penting disebut di hadapannya itu tentang sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Apakah disebut di hadapannya itu kalimat la ilaha illallah, atau disebut subhanallah, atau disebut apalagi la haula wala quwata illa billah, atau mungkin dibacakan di hadapannya ayat Al-Quran ya. Itu nanti di potongan ayat yang berikutnya. Orang-orang yang jika disebutkan Allah di hadapannya, diingatkan dia kepada Allah, ya. Baik diingatkan dengan cara disebutkan nama Allah, atau baik diingatkan dengan cara dinasehati ya, untuk ingat kepada Allah, maka yang terjadi adalah wajilat qulubuhum. Gemetarlah hatinya, ya, takut gemetaran. Apa istilahnya ya? Dia merasakan suatu rasa yang bergetar di dalam jiwanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, maka bertambah-tambahlah keimanan mereka. Nah, ini menandakan bahwasanya iman itu bertambah Bapak dan Ibu ya. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan mendengarkan Al-Qur'an, dan juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Nah, zadathum imana, ketika dibacakan kepadanya Al-Qur'an, bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Nah, ini ciri-ciri atau sifat daripada orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ini Bapak Ibu, yaitu orang yang ketika disebutkan di hadapannya tentang Allah, apakah disuruh mengucapkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, atau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yang penting diingatkan dia kepada Allah, maka seketika bergetar hatinya. Nah, ini tanda seseorang yang beriman, ya. Berbeda dengan orang-orang yang ketika disebut Allah pun nggak ada reaksi, ya, datar saja. Bahkan mungkin sebaliknya, ya, dia malah mengolok, mencemoohkan begitu. Tetapi orang beriman ketika diingatkan dia kepada Allah, diingatkan kepada, misal biasa kita mengalami, misalkan Bapak dan Ibu, ketika seseorang mendapatkan musibah, yang kemudian dia sedih berlarut-larut, maka kita ingatkan bahwasanya semua adalah milik Allah. Insya Allah semua akan diganti oleh Allah. Maka ketika itu dia tersadar ya, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an ya di telinganya, di hadapannya, apalagi ayat-ayat tersebut ayat-ayat yang berhubungan dengan surga dan neraka, tentang kedahsyatan hari kiamat dan seterusnya, dan begitu juga ayat-ayat tentang kekuasaan Allah misalnya, maka yang terjadi adalah zadathum imana. Mereka semakin bertambah keimanannya, ya. Bertambah-tambah keyakinan dan keimanannya kepada kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, menyerahkan semua urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, tambahan lagi daripada sifat atau karakter orang beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkannya, menginfakkannya, menyedekahkannya ya, mengeluarkan zakatnya, atau mungkin mewakafkannya ya, bisa juga. Jadi itu tambahan daripada sifat orang beriman,
Yang pertama tadi ketika disebut di hadapannya nama Allah, bertambah keimanan, bergetar hati dan jiwanya. Yang kedua ketika disebutkan atau dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran, bertambah keimanannya. Yang ketiga dia bertawakal kepada Allah. Sedangkan yang keempat adalah dia mendirikan solat, ya, mendirikan solat. Mendirikan di sini tentu menjaga solat tersebut tegak di setiap waktu, dalam bentuk penunaian yang sesempurna-sempurnanya, dan begitu juga menjaga pengamalan nilai-nilai sholat tersebut di dalam tingkah laku kesehariannya. Itu yang dimaksud dengan iqamus sholat, mendirikan sholat, ya. Mendirikan dalam artian melaksanakannya dengan sempurna, syarat, rukun dan wajibnya, begitu juga kekhusyuannya, menjaga tepat waktu, menjaganya dalam selalu berjamaah, ya, dan begitu juga menjaga nilai-nilai daripada sholat yang harus terrefleksi dalam kepribadiannya. Dan yang keenam adalah, atau yang kelima, ya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, orang-orang yang mengeluarkan zakat daripada apa-apa yang Allah berikan dalam bentuk rezeki kepada mereka. Maka kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang dengan kategori di atas tadi, ya, yang lima tadi. Humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benar mukmin, yang memiliki lima kategori tadi, ya. Ketika dibacakan, ketika dia disebut Allah di hadapannya, hatinya bergetar dan merasakan takut yang luar biasa. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran, bertambah keimanannya dan dia bertawakal hanya kepada Allah. Dia mendirikan solat dan dia menunaikan zakat. Maka kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah, ya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya, yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahum darajatun inda rabbi. Bagi mereka Allah sediakan derajat-derajat yang tinggi, ya. Ketinggian-ketinggian posisi, maqam dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka memiliki derajat, makam yang tinggi, ya. Makam yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang bisa jadi Allah akan realisasikan derajat tersebut, ya, bisa jadi kedudukannya di tengah masyarakat, ya, kemuliaannya di tengah masyarakat, dengan ilmunya, ya, dengan perjuangannya dalam dakwah dan seterusnya, maka Allah berikan kepada mereka derajat di dunia. Kemudian wa maghfirah, dan Allah berikan kepada mereka ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, wa rizqun karim, dan juga Allah akan sediakan untuk mereka rizkun karim, rizki yang mulia. Apa itu maksudnya rizkun karim? Yaitu al-jannah, kehidupan yang bahagia nanti yang akan mereka dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksud dengan rizkun karim. Rizki yang mulia itu adalah rezeki yang didapatkan oleh seorang manusia dengan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya nanti di akhirat kelak. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, tentunya ayat tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Al-Anfal dan bagaimana terjadinya perseteruan di antara sahabat tentang Al-Anfal tersebut, kemudian Rasulullah mengingatkan mereka dan menyampaikan kepada mereka ayat Al-Anfal ini, sehingga kemudian dijelaskan bahwasanya orang beriman itu ketika dibacakan kepadanya ayat, ditunjukkan kepada mereka suatu petunjuk atas khilaf, kesalahan yang mereka lakukan, eh, adalah orang-orang yang bergetar hati dan jiwanya, dan kemudian bertambah keimanannya, dan dia semakin menjadi orang yang soleh dan bertakwa. Maka itulah yang dimaksud dengan orang-orang mukmin yang sebenarnya. Tentu ayat tadi memberikan penjelasan kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan tentunya juga untuk kita, ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di hari ini. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq, ya, sebagaimana hal yang di atas, dalam hal perintah Allah untuk patuh, tunduk, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menghindari percekcokan atau pertikaian dalam soal pembagian harta rampasan perang. Maka hal di atas, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Hal yang dialami
oleh Nabi Muhammad SAW di atas dalam perkara Anfal, di mana para sahabat berselisih sikap ya, bertikai dalam hal Anfal tersebut. Hal tersebut sama halnya kama akhrajaka rabbuka. Sama seperti pada saat Tuhanmu mengeluarkan engkau min baitika bil haq. Ketika Tuhanmu wahai Muhammad mengeluarkan engkau dari rumah engkau untuk suatu kebenaran. Baitika di sini artinya adalah kota Madinah. Jadi perihal eh, bertikainya para sahabat yang di soal Anfal tadi sama dengan hal bertikainya sahabat ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk keluar dari rumahnya, yaitu dari Madinah, ya, untuk berperang bersama atau menghadapi kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Sufyan, ya, dalam perang Badar. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Dan sesungguhnya ada sebagian kelompok daripada orang-orang mukmin yang karihun, tidak suka, enggan, ya. Mereka enggan. Kenapa mereka enggan? Karena tadinya mereka pikir mereka diajak untuk menghadang kafilah dagang, ya, yang tentunya dalam persepsi mereka yang namanya kafilah dagang pasti tidak membawa persenjataan yang lengkap. Sehingga mereka yakin mereka akan bisa menang dan akan mengambil semua harta perdagangan tersebut sebagai rampasan perang. Tapi ternyata malah yang diajak atau yang diserukan oleh Rasulullah adalah bukannya menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan, tapi malah menghadapi pasukan kafir Quraisy yang datang dari Makkah dipimpin oleh Abu Jahal untuk memerangi Nabi Muhammad yang mereka lihat sedang berupaya untuk mencegah atau mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, saudara mereka. Nah, ketika ini yang mereka ketahui dari Rasulullah SAW, maka terdapatlah sekelompok daripada orang-orang beriman ini yang karihun, tidak suka, enggan, ya, enggan dan berat hati untuk meneruskan jihad tersebut bersama Rasulullah SAW. Nah, perihal ini tentu sama, ya, kaitannya dengan yang di atas tadi. Ada sebagian sahabat yang juga nampak keinginannya kepada dunia, ya, bertikai soal harta rampasan perang, ya, yang kemudian akhirnya Allah putuskan mereka tidak bisa mengambil sesuka mereka, harus dikembalikan kepada keputusan Rasulullah SAW. Nah, hal tersebut juga sama halnya dengan tatkala waktu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk ikut bersama beliau menghadang, memerangi Abu Jahal dan pasukannya, ya, dengan pasukan dan jumlah yang sangat besar tersebut, meninggalkan menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan yang datang dari Syam menuju Makkah. Nah, ini eh, fenomena kemanusiawian, ya, yang terdapat pada sebagian, ya, tidak semua tentunya, ya, sebagian daripada pribadi pribadi para sahabat atau sekelompok orang mukmin yang berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yujadilunaka fil haqq. Mereka itu berdebat atau membantahmu dalam perkara kebenaran. Ya, mereka membantah Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak menghadang pasukan Abu Sufyan saja begitu, sehingga kita menang dan kembali ke Madinah membawa harta rampasan perang. Kenapa sih harus menghadapi Abu Jahal, ya, yang jumlahnya sangat besar dan perlengkapannya perangnya sangat banyak begitu, ya? Maka mereka berjidal dengan Rasulullah. Mereka mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da ma tabayyana. Setelah nyata bagi mereka mana yang Allah pilihkan, mana yang Allah perintahkan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengambil suatu keputusan kecuali berdasarkan wahyu. Wahyu Allah adalah untuk perang, berperang, ya. Berperang menghadapi kafir Quraisy, bukan menghadang kafilah perang. Nah, itulah Allah sebutkan di sini apa yang terjadi dulu di kalangan sebagian para sahabat tersebut. Mereka mendebat Rasulullah dalam perkara yang benar setelah jelas segala sesuatunya. Telah jelas perintah Allah. Ka'annama yusaquna ilal maut. Keadaan mereka pada waktu itu ketika mereka dipaksa akhirnya, ya, setengah hati, kemudian akhirnya terpaksa ka'annama yusaquna ilal maut. Seakan-akan mereka waktu itu ketakutan betul pergi perang tersebut seperti orang-orang yang dihalau menuju kematian. Wahum yanzurun, dan mereka melihat dengan matanya. Jadi kenapa mereka, bagaimana sikap mereka waktu itu ketika akhirnya mau tidak mau ikut bersama Rasulullah SAW? Sikap mereka seperti orang yang ketakutan digiring ke tempat penyembelihan begitu.
Ya, seakan-akan mereka yakin betul kalau perang menghadapi orang kafir Quraisy pasti matilah begitu ya. Nah, begitu sikap sebagian para sahabat waktu itu yang ketakutan betul untuk diajak berperang. Sehingga ekspresi mereka seperti orang-orang yang dihalau menuju tempat kematian. Wahum yanzurun, dan mata mereka dibuka dan mereka melihat. Ya, ya bisa jadi kalau kita bayangkan seperti ada semacam tempat penyembelihan begitu, penyembelihan manusia, satu persatu disuruh menuju tempat penyembelihannya dan yang lain melihat bagaimana kepala saudara mereka yang di depan mereka itu diputus, dipenggal begitu ya. Nah, seperti itu ekspresi ketakutan mereka ketika diperintahkan untuk berperang menghadapi pasukan Abu Jahal dari Makkah. Kemudian juga di sini Allah menjelaskan wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini, dan ingatlah ya, tentunya ayat-ayat seperti ini Bapak dan Ibu disebutkan ya, bisa jadi bentuknya sindiran ya untuk mengingatkan para sahabat agar kembali ke jalan yang benar, agar kembali mendapatkan hidayah dan memilih sesuatu yang lebih baik dari hanya sekedar kenikmatan dunia berupa harta rampasan perang dan meninggalkan untuk bermaksiat atau meninggalkan untuk menentang dan apa namanya membantah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain, dan ingatlah ketika kalian dijanjikan oleh Allah, ketika Allah menjanjikan kepada kalian ihdat ta'ifataini, untuk menjumpai salah satu daripada dua golongan ya. Dan ingat ketika waktu itu, ketika masih di Madinah, Allah memberikan pilihan, Allah memberikan janjian. Kalau seandainya kalian menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan, maka kalian akan mendapatkan harta rampasan perang atau mendapatkan harta perdagangan. Tetapi kalau kalian memilih untuk berperang menghadapi pasukan Abu Jahal, maka insya Allah kalian akan diberikan kemenangan dan kalian juga akan mendapatkan harta rampasan perang. Jadi dijanjikan oleh Allah sebetulnya dua-duanya kebaikan ya. Tapi yang terjadi dan ini sebetulnya adalah ujian ya, bukan pilihan dalam artian bebas memilih, tidak. Allah ingin melihat kecenderungan mereka kemana begitu. Yang satu mencegat kafilah dagang tanpa senjata, dapat harta perdagangan mereka. Yang satu menghadapi pasukan yang begitu besar jumlahnya dengan alat perang yang sangat lengkap, eh, tapi memang harus berjuang, harus luka ya. Tapi perkara bahwasanya akan menang dijamin oleh Allah. Perkara bahwasanya nanti akan dapat harta rampasan perang yang banyak, maka dijamin oleh Allah. Nah, di sini Allah menjelaskan Wat annaha lakum ya, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwasanya salah satu daripada golongan yang dua tadi itu annaha lakum, bahwasanya bagi untuk kalian, jatah kalian itu. Ya, jatah kalian baik untuk menghadang orang kafilah dagangnya Abu Sufyan atau berperang bersama menghadapi Abu Jahal daripada kaum kafir Quraisy. Tetapi yang terjadi apa? Watawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Tetapi kalian nampak atau terlihat menginginkan, lebih menginginkan anna ghaira dzati syaukati, bahwasanya ya golongan yang tidak memiliki senjata, yang tidak memiliki perlengkapan senjata, takunu lakum, itulah yang menjadi bagian kalian. Jadi di sini Allah menyindir mereka ya. Ketika kalian diberikan pilihan, pilih yang mana? Lalu kalian langsung saja pilih eh, menghadang kafilah dagang, karena di situ tidak ada peperangan yang berarti. Mereka tidak pakai senjata. Akan tetapi ya, Allah mengetahui mana yang lebih baik. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatih. Tetapi Allah justru menginginkan ya untuk mewujudkan, untuk memenangkan kebenaran ya bikalimatih, dengan ayat-ayatnya. Maka akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyeru para sahabat berperang menghadang rombongan Abu Jahal ya. Karena memang Allah menginginkan agar Islam ini menang, agar agama Islam ini jaya, agar agama Islam ini berkibar. Kalimat-kalimat Allah tersebut berkibar ya. Wa yaqta'a dabirul kafirin, dan Allah ingin atau menghendaki agar putuslah seluruh apa namanya
eh, eh, strategi atau kesatuan orang-orang yang kafir tersebut. Wa yaqta'ada birul kafirin, dan Allah menghendaki memusnahkan seluruh kekuatan orang-orang yang kafir, ya. Nah, di sini tadi sudah kita jelaskan Bapak dan Ibu, Allah menjelaskan dalam ayat ini fenomena yang dulu eh, di samping di ayat pertama menyebutkan tentang perselisihan para sahabat di dalam dalam menyikapi harta rampasan perang, maka di sini juga Allah jelaskan bagaimana para sahabat tersebut ada yang terbagi, ya, ada yang sebagian ingin lebih cenderung untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, dan sebagian lagi mengikuti arahan Rasulullah untuk perang menghadapi Abu Jahal, pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, di sini Allah sebutkan fenomena tersebut. Allah jelaskan, ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu daripada dua golongan itu tadi, lalu kalian nampak lebih cenderung kepada eh, orang-orang yang tidak memiliki senjata. Watawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian menginginkan bahwasannya, ya, kelompok yang tidak memiliki senjata itulah yang menjadi bagian kalian. Artinya kalian menginginkan, kalian diperintahkan untuk menghadang kafilah dagang saja, tidak berperang menghadapi Abu Jahal, ya. Akan tetapi Allah menginginkan untuk mewujudkan kebenaran, untuk memantapkan kebenaran dan memberikan kejayaan kepada kebenaran bikalimatih, dengan ayat-ayatnya, ya, dengan kekuasaan-kekuasaannya, di mana nanti Allah akan turunkan sekian ribu malaikat untuk membela Nabi Muhammad dan pada pasukannya, dan wa yaqta'a dabirul kafir, dan demikian juga tujuan Allah untuk terjadinya perang Badar itu adalah untuk memutus dan memusnahkan seluruh kekuatan orang-orang kafir. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Dan juga tujuan Allah agar bertemunya dua pasukan ini, meskipun dalam konteks atau dalam kekuatan yang sangat berbeda. Yang satu jumlahnya 1.000 lebih dengan pasukan berkuda lengkap, ya, pakai baju perang, sementara yang satu lagi hanya sepertiganya, sekitar 300, dan dengan peralatan perang yang seadanya. Namun Allah tetap arahkan Nabi Muhammad untuk berperang karena tujuan Allah adalah seperti yang tadi kita jelaskan di atas, untuk mewujudkan kebenaran, menjayakan kebenaran, dan kemudian juga liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Dan juga untuk membenarkan yang hak, ya, meninggikan yang hak, menjayakan yang hak, yaitu agama Allah, yaitu Islam, wa yubtilal batil, dan membatalkan kebatilan, yaitu kekufuran dan kemusyrikan, agar sirna daripada bumi ini, walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang penjahat-penjahat tersebut, al mujrimun artinya penjahat, ya, orang-orang penuh dengan dosa itu benci, tidak suka melihat perjuangannya Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah, inilah sedikit tuntunan yang bisa saya berikan di dalam memahami ayat-ayat daripada surah Al-Anfal ayat 1 sampai ayat 8. Mudah-mudahan dari apa yang kita jelaskan tadi sedikit banyak bisa menuntun kita memahami maksud daripada ayat-ayat ini, baik ayat per ayat, kata per kata, begitu juga kandungannya secara umum, ya, dalam konteks pembahasan daripada ayat-ayat ini. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Kita cukupkan sampai di sini materinya, dan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.